selamat datang di DPI Muda. Ayo. Setelah kemarin gue bacain komen-komen dari Jebret Team gitu kan, banyak banget yang komen ya segala macam lah. Ada yang bilang ini host magang dibikinin program baru aja belum cocok di DPI. Ini kita bikinin buat Jebret Team ini ya. DPI Muda ini under 30 ya. U30. Ini usia di bawah 30 tahun kebetulan. Yoi, barengan gue dan Zufe dan juga The Rising Star Pundit Bundesliga kita. Yoi, Rizal Pahlevi. Thank you, Zufe. Bapak Senio mohon dipandu ya kita ya. Siap, silakan mulai aja kita. Mentang-mentang di DPI Muda takut dikardus-kardusin gue. Wah, enggak lah, gue bukan tipe yang begitu kok. Tenang aja. Biasanya gue yang dikardus-kardusin. Yang pasti ini program bakal jadi barometer ini persepak bolaan Gen Z lah nantinya. Iya, amin. Itu dia. Mengalahkan program-program lainnya lah ya. Amin. Insyaallah. Coba dulu. Insyaallah. Anyes, kita buka obrolan kita di hari ini ya dengan ngomongin soal seorang ini rising star juga pesepak bola yang bisa dibilang dia dari kelompok umur aja udah bisa berprestasi dan secara statistik juga dia bisa ngegolin dan asis juga banyak banget. Bahkan sempat 9 gol ya dulu ya. Di menghadapi era Honduras waktu di Piala Dunia U20 dulu. Yes, siapa lagi kalau bukan Erling Braut Haaland. Yoi. Yang udah 2 kali hat-trick di musim ini. Musim ini 2 kali hat-trick. Gokil di pemain ya. 2 kali hat-trick dan total ini kan menjadi salah satu pemain yang masuk dalam top 5 lah ya, hat-trick terbanyak di Premier League sejauh ini ya. Ini kalian melihat Erling Braut Haaland sejauh ini emang udah apa ya istilahnya ya, expect bakal sebagus ini gak sih? Gue kalau ngelihat dari game ya, gue kan karena kan main FIFA kan, Gue main FIFA dari Red Bull Salzburg emang statsnya bagus banget. Terus gue kepo kan dia nyetak 9 gol waktu itu ngadepin Honduras di Piala Dunia U20. Terus habis itu akhirnya dibeli sama Lucien Favre akhirnya di Borussia Dortmund di tahun 2020. Statsnya juga makin naik soalnya. Yang gue paling note adalah physical presence dia. Apalagi di sekarang dia punya aerial dan juga volley-volley yang bagus banget. Karena kalau kita ngeliat memang permainan dari Erling Haaland ini emang selalu dilemparkan bola-bola. Jadi kayak disabung kalau main FIFA. Sabung. Tapi dapat bulu. Kayak ayam aja tuh disabung. Disabung tapi dapat bulu. Sekarang maksudnya walaupun distribusi bolanya sekarang bagus lah. Kalau berbanding dengan Dortmund dan juga Salzburg sekarang dilayani sama De Bruyne, Phil Foden, di kiri juga ada Doku, karena ada Savio sekarang. Jadi memang sebenarnya ya wajar sih kalau kita bilang ini salah satu striker paling mematikan saat ini. Iya. Dan kalau kita lihat kan juga di era sekarang kan nggak banyak dong striker real number 9 yang setara dengan Haaland gitu kan. Tadinya fans Liverpool ngira kan Darwin Núñez dibelinya di transfer window yang bersamaan, tapi ternyata jauh banget kualitasnya. Dan untuk lihat Haaland sendiri, bahkan fans City kan dulu udah ngeliat standar dari Kun Aguero ya. Total dia 12 hat-trick di Premier League, salah satu yang terbanyak. Bahkan so far udah megang rekor hat-trick terbanyak bersama City. Dan sekarang Haaland di musim ketiganya justru udah nyetak 9 hat-trick kalau nggak salah. 8 atau 9 hat-trick. 8 sejauh ini dari 69 pertandingan. Dan cuma terlampau 4 hat-trick. Dan gue yakin ini hat-trick Haaland di musim ini belum selesai. Dari 4 game aja udah 2 kali hat-trick kan. Dan kalau ngeliat dari data statistiknya secara keseluruhan, total 103 game, 99 gol, 14 assist dan 6 trofi. Bahkan City akhirnya mencahin rekor Piala Champions ya. Akhirnya dapetin tuh ketika Haaland juga datang. Menurut gue ini sebuah pencapaian pemain yang luar biasa banget. Jadi role model, benchmark bagi para striker-striker sekarang. Karena kalau gue bilang, dari keterlibatan dia di atas lapangan pun juga nggak sebanyak itu sebenarnya. Dari segi involvement, dari miss chance dia salah satu pemain yang paling banyak juga sebenarnya ya. Miss chance paling banyak. Tapi kalau dari soal penyelesaian peluang, ini killer lah, paling bagus ini pernah gue lihat sepanjang sejarah Premier League yang gue tonton. Gokil. Ibarat kalau pandit Rizal Pahlevi lah ya. Apalah arti kan kalau dibandingin ini kan. Dia juga sempat mencatatkan rekor 30 gol tercepat di Champions League. Mengalahkan rekor dari Van Nistelrooy dan sebelumnya ada Messi juga di peringkat kedua. Dan soal jumlah gol dia di Champions League, bahkan gue inget dia ada satu pertandingan nyetak 5 gol dalam satu game ya. Itu nyamain pencapaian Lionel Messi ketika lawan Leverkusen dulu. Dan gue bilang itu sebuah pencapaian yang sulit banget untuk disamain lah. Untuk standar Messi aja 5 gol udah gila banget kan dulu. Sekarang ada Haaland yang bisa nyamain skor itu menurut gue suatu kengerian banget yang dimiliki sama Pep Guardiola. Bahkan dia salah satu waktu itu pas dia golin 5 gol dia sebenarnya bisa nyetak 6 gol 7 gol tuh. Tapi akhirnya Pep Guardiola milih buat narik dia, dan menurut gue itu supaya rasa laparnya dia tuh tetap ada terus. Dan gue yakin Haaland masih akan berpulang ke hat-trick yang lain sih di Premier League. Karena kalau kita lihat di Premier League juga maksudnya dari minutes per golnya ini menjadi salah satu yang paling mengerikan, 80 menit rasionya per gol. Jadi
ini kalau misalnya formnya bisa berlanjut sampai seterus ya mungkin ini 3,5 tahun udah bisa ngelewatin Alan Shearer mungkin nanti. Iya bisa jadi. Tapi kalau kita lihat striker sekarang kan emang top levelnya emang di Haaland ya. Iya. Siapa yang mendekati Haaland untuk striker sendiri? Sekarang. Mbappe kah atau mungkin ada pendapat lain? Kalau gue bilang sih Mbappe ya, walaupun Mbappe ketika dicoba sebagai number 9 nggak ngegigit itu Oke. istilahnya. Beda role-nya lah iya, ya. dia lebih cocok main di sayap kiri, itu kelihatan banget dalam beberapa tahun terakhir, kelihatan dia cocoknya di situ. Tapi kalau untuk soal siapa yang mendekati dia levelnya, gue bilang sih dalam 3 tahun 4 tahun terakhir ya emang si Kylian Mbappe sih. Dari segi pencapaian di atas lapangan, dari segi mentalitas, dan juga dari segi determinasi, gue bilang dua pemain ini bakal selalu head to head. Mungkin sampai di era kita nyentuh umur 30 nanti, dua pemain ini nih bakal selalu menghiasi nama-nama untuk Ballon d'Or. Ballon d'Or ya. Gokil. Ya walaupun berbeda tipe permainan ya, maksudnya iya. kita tahu memang Haaland ini benar-benar tipikal striker nomor 9 ya, Yep. dibanding Kylian Mbappe yang lebih mobile, tapi ya memang yang paling mendekati kayaknya Mbappe. Mungkin ada beberapa nama lain, namun kalau gue ngelihat masih belum bisa menandingi Iya. Mbappe Nggak bisa dan setara juga lah ya. Haaland sih sekarang ya. Betul. Iya. Karena kan juga ini pemain Mbappe dan juga Haaland kan bedanya juga nggak terlalu jauh ya, 2 tahun doang ya. Iya, Sekitar 2 tahun relatif minim lah ya. Ya kayak perbedaannya Ronaldo lah. Messi lah ya, beda 2 Iya, tahun. rivalitas Kan? baru nantinya ya, mungkin Rivalitas dalam baru. 5 tahun ke depan nanti. Yes, betul. Iya, gokil. Dan mungkin nama lain ada Vinicius juga mungkin ya, nama-nama yang bisa mendampingi, tapi gue rasa untuk head to head di dua pemain ini masih sulit banget, masih jadi top notch lah untuk pemain depan sekarang tuh antara Haaland kalau nggak Kylian Mbappe. Walaupun kalau disuruh pilih Haaland atau Mbappe, jujur gue sih lebih pilih Mbappe karena Kenapa gue udah Mbappe? ngeliat dia yang bisa nge-carry satu tim, ngubah jalannya pertandingan tuh Mbappe menurut gue. Final Iya. Piala Dunia 2022 Iya. lawan Argentina itu gue bilang bukan Prancis malah. Mbappe and friend, lebih cocok Kylian Mbappe and friend, mainnya bener-bener dari dia dan dia bisa ngubah jalannya pertandingan tuh cuma Kylian Mbappe. Dan menurut gue ini cuma soal main di posisi number 9 dia belum cocok, masalah waktu aja lah soal dia nyetel sama posisi barunya ini di Madrid. Tapi kan kalau ngomongin soal timnas juga gitu kan, Haaland di Norwegia kan juga nggak banyak yang support, kan? Ya. Apalagi cuma di si Odegaard doang. Odegaard itu pun juga kalau buat hasil dari outputnya jarang kelihatan juga ya. Haaland walaupun ngegolin sih ngegolin dia di Iya, timnas, iya. tapi dari segi overall performa negaranya tuh selalu bisa underperform lah gue bilang. Bahkan Piala Eropa terakhir nggak lolos ya, dan itu menurut gue agak sayang juga sih Haaland nggak bisa kita lihat banyak ketika tampil di timnas karena nggak lolos di turnamen-turnamen major kayak gitu. Ya apalagi kalau misalnya ngomongin timnas Norwegia, memang mereka bermainkan skema 2 striker, ada Iya, Alexander iya. Sorloth juga di sana. Benar, Jadi benar. memang butuh lini tengah yang cukup kuat. Martin Odegaard mungkin perlu tandem nantinya untuk Yup. menemani di lini tengah, karena kita lihat memang sebenarnya skuadnya penuh potensi dari lini belakang sampai lini depan. Ini satu negara yang cukup mengerikan nantinya dalam 4 sampai 5 tahun ke depan. Tapi ya kita tunggu saja nantinya siapa yang bisa menemani Odegaard, siapa yang bisa nemenin Haaland, siapa yang bisa nemenin Sorloth. Yes. Kalau di era sekarang emang Haaland yang terbaik gitu Ya. kan. Tapi kalau dibandingin dari era-era sebelumnya kan, katakanlah ada Alan Shearer, ada Drogba, Torres, Luis Suarez. Apakah secara statistik emang jauh ya? Jauh. Haaland lebih baik. Tapi secara permainan apakah Haaland lebih baik dari semua striker ini? Nggak bisa dibilang lebih baik atau lebih buruk, tapi kalau kita lihat dari statistik emang on track ya, maksudnya paling baik 80 menit untuk bisa mencetak 1 Iya. gol. Ini bukan statistik yang sangat-sangat mengerikan, tapi apple to apple-nya kita tahu memang berada di zaman yang berbeda dan juga supply yang berbeda. Kita tuh Manchester City supply-nya benar-benar berlimpah. Iya sih. Haaland tinggal terima bola, sini bolanya, sini Iya, bolanya. enak banget gitu kan. Tapi kalau di masa-masa sebelumnya, Wayne Rooney mungkin atau mungkin Alan Shearer, ini kan tipikal permainannya berbeda ya. Jadi mungkin kalau dibandingin agak sedikit sulit. Namun kalau dari segi statistik kalau kita baca memang ini salah satu striker yang nantinya bisa melampaui Alan Shearer yang tadi sempat gue mention. Kalau dari gue pribadi sih gue nonton Shearer tapi udah masa-masa penghujung dia doang. Ya. Jadi gue nggak bisa nilainya walaupun dari segi angka dia emang banyak banget Ah. ya. Tapi gue nonton Luis Suarez, gue nonton Fernando Torres, gue nonton Drogba. Mungkin yang menurut gue salah satu striker of all time terbaik di Premier League itu Luis Suarez. Luis Suarez. Gue sampai sekarang masih nge-rate dia lebih tinggi dari Erling Haaland bahkan. Khususnya musim 2013-2014, musim terakhir dia sama Iya, Liverpool. ada Sturridge juga tuh ya. Iya, lu bayangin. Dia ini satu-satunya pemain yang bikin Brendan Rodgers kelihatan world class. Iya, Waktu itu. gokil. Kelihatan kayaknya nih pelatih yang bisa nganter Liverpool mutus rentetan bertahun-tahun gak juara nih. Iya, Tapi iya, ternyata iya. yang jago bukan Brendan Rodgers ya, tapi Suarez ya. Luis Suarez seorang. Iya. Dan di musim itu dia nggak main 5 pertandingan kan. Di awal tuh dia miss gara-gara abis gigit si Chile ini. Nah. Tapi dia balik-balik langsung top skor 31 gol. Sebelum ada Haaland, sebelum ada Salah, rekor top skor Premier League itu yang megang Luis Suarez 31 gol. Jadi gue rasa ini pemain yang bener-bener bikin gue pas nonton dia tuh gila banget lah tekniknya, keterlibatan dia di atas lapangan dan nakalnya. Gue suka banget si Luis Suarez ini balap. Oh, sayang banget dia harus ngalahin Uruguay yang ngalahin Inggris, ya, Inggris, makanya iya. dibuang tuh Cabut habis sama itu. si Brendan Rodgers. Tapi kalau dibandingin sama Thierry Henry,
Ini Titi. jago banget juga sih ya. Perannya di Invincible Arsenal juga krusial banget. Ya sebenarnya ini salah satu pemain yang bener-bener nandain era Barclays Premier League banget lah. Era Barclays Premier League identik Awal-awal tuh banget pasti ya. Angry, Jadi iya, angry iya, iya. banget, sayang banget di 2006 nggak jadi juara ya ketika kalah sama Barcelona. Tapi kalau dari zaman dia identik banget sama Wenger ball-nya. Ini menurut gue salah satu pemain yang bisa keterlibatan di atas lapangan tuh benar-benar bisa ngubah jalannya pertandingan juga. On his own lah, dengan tangan dia sendiri di atas bola dia sendiri. Gue rasa dia bisa ngubah jalannya pertandingan dan one of the greatest striker of all time di Premier League yang pernah gue lihat juga. Ya, untuk keterlibatan dalam sebuah permainan mungkin Thierry Henry jauh lebih baik dibanding Erling Haaland karena tipikalnya lebih nomor 9 kalau Erling Haaland. Namun Henry juga sering bermain dari sisi kiri juga, melebar juga dan speednya Kenceng banget. sebelum Mbappe mungkin ya Titi Angri. Iya, Di FIFA juga iya. bakotnya itu 90 plus, lari ngacir banget, placing R2 kotak masuk. Jadi emang ya tipikal yang berbeda, tapi kalau misalnya harus milih ya gue masih milih Titi Angri sih. Oke, Thierry Henry. Suarez kalau gue. Suarez. Berarti Haaland striker terbaik sepanjang masa. Valid gak menurut lo? Kalau Haaland gue bilang iya kalau dari segi mencetak golnya ya sebagai striker. Kalau Suarez gue lebih pertimbangannya keterlibatan dia di atas lapangan, cara dia ngubah jalannya pertandingan. Tapi kalau soal nyelesain peluang, Haaland yang terbaik yang pernah gue lihat sepanjang masa sih soal penyelesaian dia. Oke, Ya oke, setuju oke. dengan statistik itu ya. Top 3 deh. Kita coba sedikit main game sih, sedikit aja. Sebelum nanti juga bakal ada quiz juga sih, ada trivia nih. Trivia ini loh masalahnya ya. Mainkan, cadangkan, buang. Wes. Mainkan, cadangkan, buang. Top striker IPL. Silakan Siapa? Pai, duluan. Yang dimainin dulu. Siapa aja nih boleh milih nih? Boleh milih. Of all time ya. Of all time. Of all time. Haaland, Angri, Luis Suarez. Mainkan Rooney. Mainkan Rooney. Ini fans MU bener Oh nih. iya, baru ngeh gue. Iya bener. Rooney. Ya. Mainkan Rooney. Mainkan Rooney gue. Di atas segala macam Haaland, Angri, Rooney. Gue ngefans banget sama Rooney soalnya. Gue ngefans banget sama Rooney karena jujur ya setelah Van Nistelrooy yang gue seneng banget dari Manchester United bukan Cristiano Ronaldo tapi Wayne Rooney gue. Rooney malah. Rooney, Fine. Cadangin ini siapa? Cadangin tapi siapa? ya? Cadangin Henry sih kayaknya. Angri. Amri. Jual. Nah jual nih siapa ya? Siapa? Maceda bisa gak sih? Harus kalau itu. Harus ya? Harus Kalau gue sih Ricky Lambert ya. itu pengganti Suarez waktu itu. Iya, bener. Oh ini juga boleh lah ya. Balotelli deh, Balotelli. Balotelli. Ya. Ayo Jal. Jual udah. Jual Balotelli. siapa? Maceda aja lah. Maceda lah itu merusak itu gue. Gua sesuai deh sama jawaban gue tadi, mainkan Luis Suarez. Mainkan Luis Suarez. Cadangkannya itu gue harus pilih kayaknya Wayne Rooney. Gue walaupun fans Liverpool tapi ngeliat Rooney ini emang dia ngelewatin berbagai era ya. Era dia jadi striker, Oke. di belakang striker sampai dia jadi gelandang pun tetap pemain penting banget. Jadi gue harus cadangkan Rooney. Dan kalau untuk jual kayak gue harus jual Drogba. Ini pemain Drogba gue jual. Gila lu. Pemain bagus, tapi big game player. Kalau Oke. dari segi keterlibatan selama satu musim, dia jarang banget bisa nyetak gol yang banyak. Tapi kalau udah soal mimpi buruk Liverpool, ini selalu jadi mimpi buruk sebenarnya bagi fans Liverpool ya. Tapi kalau dari segi keterlibatan selama satu musim penuh, dia cuma 2 musim kok total golnya lebih dari 20. Selain itu dia cuma di bawah itu. Jadi menurut gue jual di Drogba. Asik. Kalau gue ya, Gimana kalau lu? mainkan gini POV Gen Z. Asik. Mainkan Erling Braut Haaland. Haaland. Karena secara statistik udah dong, jelas dong. Ya, jelas. Terbaik. Terbaik Iya. emang. Betul. Cadangkan Luis Suarez, Oke. buang Wayne Rooney. Anti MU ya ini ya? Anti MU. Ini anti MU nih kayaknya nih. Ketahuan tapi umurnya tahun berapa kan nonton bolanya kan? Anti soalnya jadi anti. Aduh. Ternyata bukan Rooney yang udah botak, nggak botak lagi ya? Udah ada rambutnya iya, lagi. udah ada rambutnya ya. Oh, Rooney botak tuh dulu. Rooney Jago botak banget itu, dulu. wah. Coba aja dia nggak transparan rambut tuh. Ya mungkin lain ceritanya ya. Atau mungkin Jago kalau dulu. transplantnya ke Turki itu. Beda cerita tuh. Udah dapat semua berarti ya. Udah dapat semua Gua kita. Cocok lah itu udah tuh. Oke, setelah kita main game sedikit, kita waktunya masuk ke hat-trick. Hayu trivia 5 detik. Hayu. Mainkan. Oke. Apa nih? Peraturannya nanti gue bakal kasih 3 pertanyaan. Oke. Gitu kan. Rebutan. Jadi kalian nyiapin bel dulu. Coba lu nyiapin bel dulu. Tinung. Tidung. Tidung. Kalau gua MU. Mentang-mentang fans MU. Di sini 2-1 masalahnya. Tapi Iya gua sih. tetap percaya diri di sini. Ya udah silakan. Mainkan aja.
Nanti gue bakal kasih 3 pertanyaan. Oke. Siapa yang bunyiin bel lebih cepat bakal gue tunjuk langsung. Dan kalau yang mencet bel itu nggak bisa jawab, nanti bakal dilempar ke lawannya. Dan kalau kalian berdua nggak bisa jawab, 1 poin buat gue. Buat lu malah ya? Buat gua. Oke. Masih bisa dapat poin ya ternyata. Masih bisa 2 poin. Jadi kalau kalian masing-masing bisa jawab, dapat 2 poin. Oh. Salaman dulu kita. Dan nanti di setiap segmen bakal ada hat trick ini ya. Oh, ada juga. Terus nanti kita bakal akumulasi. Yang kalah bakal ada hukumannya. Aduh. Gua nggak mau dihukum sih. Jadi gua mau menangin. Oke. Hukumannya takut gua. Hukumannya nanti cek aja di sosmed kita. Oh, di sosmed lagi. Gua udah mikir aneh-aneh nih. Apa nih hukumannya nih? Lihat aja ntar. Yuk. Oke. Ayo, Kita let's go. mulai trivia kita ya. Hayo. Oke. Pertanyaan pertama. Apa tuh? Siapa striker dengan gol terbanyak ketiga di IPL sepanjang masa? Sepanjang masa, Bo. Ketiga sepanjang masa. MU. Terbanyak. Kedua ini, ketiga harusnya Wayne Rooney nggak sih? Yakin? Yakin. Yakin? Kunci jawabannya? Kunci. Betul! 2 Bener poin lagi. untuk B. Rooney loh. Pas banget gua ngomongin Rooney masalahnya Pas kan. banget. Ini faktanya adalah peringkat pertama ada Alan Shearer. Kedua tuh dengan siapa kedua? 260 gol. Kedua ada Harry Kane dengan 213 gol. oke. Dan juga Wayne Rooney dengan 208 gol. Kalau gue jawab gue mau Lampard. Nyampe dia Lampard. Nggak nyampe. Banyak juga Lampard. Iya, 6 juga. mungkin, 6 atau 7 mungkin. Pertanyaan kedua. Siap-siap ya kan dulu ya. Yes. Siapa penyerang yang paling banyak membuang peluang emas sepanjang masa IPL? Big Chance Smith. Of all time. Of all time. MU. Oliver Giroud? Salah. Ninung. Of all time ya. Of all time masalah. Of all time. Erling Haaland masuk gak? Tarot, salah semuanya. 1 poin untuk gue. Susah. Of all Kalau time musim soalnya. lalu ya Haaland. Haaland, iya. Of all time ini pemainnya masih bermain sampai sekarang. Hah? Siapa? Lini depannya Liverpool, Mohamed Salah. Oh my god. Dengan 133 Big Chance Miss. Big chance miss. Itu dia. Karena mungkin datang dari lini kedua jadi mungkin kayak gitu ya. Iya. Bisa jadi. Winger sih hitungannya. Iya, winger. Di FPL pun midfielder dia ya. Iya, makanya lah ya. iya. Oke, sejauh ini poin 2 untuk V, 1 untuk gue. Rizal gimana sih No. menit kita? Gimana sih? Rising star kita gimana nih? Bahaya. Ngakip customer. Kayak customer, biar seneng kita ya. Oke. Masih ada lagi dong? Masih ada ya. Pertanyaan terakhir Oke. di segmen ini, nanti bakal ada lagi di segmen selanjutnya. Tim apa yang paling banyak menelan kekalahan di era IPL? Di era English Premier League. Wah gila lu pertanyaannya susah banget. Menderita kekalahan. Ayo, 1. Ayo. Dua. MU. Sikat. Wolverhampton. Tarot, salah. Ninung. Sepanjang masa. Sepanjang masa. Ini susah era banget sih. Premier League. Derby County tapi cuma sekali doang. Tarot, salah. Kayak gue mau nebak lagi deh kayaknya. Gak bisa, udah 1 poin buat gua. Norwich gak sih? Salah. Nggak. Jawabannya adalah Everton dengan 452 kekalahan. Tapi nggak degradasi. Iya. Everton. Iya. Padahal kemarin juga dikurangin poinnya ya. Iya tetap aja nggak Tetep turun-turun. aja. Iya. Ajaib memang tim itu. Ajaib. Makanya dibilang paling banyak menelan kekalahan karena nggak pernah degradasi. nggak pernah Iya, turun, nggak pernah degradasi. benar. Kalau Norwich, Wolves itu kan Yes. turun kan. Kalau Everton kan stay terus di Premier League. Good question. Good. Berarti rekap sejauh ini ya 2 poin untuk gua walaupun gua nggak ngejawab apa-apa ya ini ya. V2 Rizal Palevino. Ini kita nggak boleh berpuas dulu tapi. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini masih banyak. Masih banyak. Soalnya ntar gue panennya pas trivianya gue soalnya panen Oke. poinnya. Gue takut sama pertanyaan lu kayaknya. Pertanyaan lu ngeri-ngeri deh kayaknya. Kayaknya ya. Lihat Nanti aja bakal ada lagi. Lihat aja Oke, nanti. lanjut kita bakal ngomongin soal apalagi nih, Faye? Nah ini juga menarik nih. Kita ngomongin soal pemain-pemain muda. Tadi kan udah Erling Haaland. Sekarang pemain lagi ngetop juga sekarang. Ya. Kita pindah ke La Liga. Sekarang ada Lamine Yamal. Usia 17 tahun namun konsistensinya wow, ini top notch pemain. Kalau di Indonesia mungkin kita bisa bilang ya Marcelino-nya lah ya. Iya, Ya, mirip-mirip Marcelino lah ya. Iya. Tapi kalau teman-teman semua nih ngeliat nih, ini Lamine Yamal 17 tahun dengan konsistensi seperti itu. Ini pemain spesial. Spesial apa sih sebenarnya? Sangat spesial ya. Bahkan Deco juga beberapa hari lalu bilang dia udah ngeliat dari momen pertama si Yamal ini nyentuh bola, dia udah tahu nih pemain bakal spesial. Gokil, Dan gua ngeliat, gokil. gue juga terkejut banget. Dia kan debutnya sebenarnya tahun 2023 lalu ya. Dia juga pemain termuda debut untuk Spanyol, debut termuda untuk Barcelona. Waktu itu debut di umur 15 tahun. Dan emang cara sentuhannya itu udah beda. Dari cara mentalitas dia kelihatan ini
what sets him apart dari pemain-pemain lain tuh menurut gue mentalitas dia dan juga konsistensi dan pengambilan keputusan. Walaupun dari aspek permainan dia masih ada aspek raw-nya lah istilahnya, masih pemain muda masih banget betal wajar. Iya, tapi dalam beberapa bulan terakhir gue ngeliat nih berkembangnya pesat banget beberapa bulan terakhir, khususnya di Piala Eropa yang assist dia ketika ke Carvajal tuh bisa presisi banget, itu menurut gue salah satu perkembangan dari karir dia. Dari assistnya udah berkembang, pengambilan keputusan berkembang, sampai gol pun juga makin berkembang, makin kesini malah makin subur. Dan salah satunya golnya bukan cuma dari gol hafalan doang, dari cutback atau cutting inside segala macamnya, tapi dia juga bisa nembak dari luar kotak penalti. Dan itu ditunjukin ketika lawan Prancis ya, bayangin tim sesolid Prancis pertahanan bisa solid, tetap solid, bisa dijebol sama Lamine Yamal, masih bocah begini bisa ngubah bisa ngubah jalan 17 tahun bro, 17 baru tahun dapat masalahnya. KTP dia, baru bisa bikin SIM dia. Makanya Iya. ini pemain spesial sih. Iya, tapi kalau menurut gua ya ini bakal tipikal pemain yang bakal jadi world class player. Cuman karena kan ini Apa kalau cuman kita lihat, tapi? mulai banyak masalah nih pemain. Apa Kemarin masalah? Oh, gua tahu. ketahuan kan? Ketahuan selingkuh kan? Ya. Wajar kan? Jadi banyak faktor-faktor non teknis di luar sepak bola yang bisa bikin karirnya redup. Iya. Iya kan? Terus juga di era sekarang 17 tahun tapi dia udah jadi tumpuan tim, kan pressure-nya pasti tinggi dong. Nah, Iya itu kan? yang gue pengen juga omongin, maksudnya ekspektasinya kan sangat tinggi Iya. kepada Lamine Yamal. Padahal baru berusia 17 tahun, tapi sejauh ini apakah sudah memenuhi ekspektasi dari seorang Lamine Yamal? Di luar ekspektasi sih menurut Pasti, gua ya. ya. Karena di 17 tahun, Bro. Gua 17 tahun baru apain dulu? Gue masih main warnet itu. Main warnet kan? Masih main itu game-game bola di sana. Iya. Pakai keyboard lagi. Iya, gua main bola plastik tuh. Dipanggil mak, kalau kelarnya dipanggil mak. Kalau enggak azan maghrib tuh. Kalau kita mah cuma sampai SD doang ya main pakai bola plastik ya. Gua masih sekolah dulu. Kalau gue 17 tahun lomba PS kita di Wih, tempat sini nih. gokil. Di tempat sini. Udah berprestasi, Kita bro. lomba gue dulu. PS tuh suka banget gue main PS. Jangan ngomongin itu, kita tahu kan hasilnya nggak ada yang bagus kita berdua. Dua-dua aja loh. Karena kita sempat ketemu ternyata. Oh, Ternyata kita sempat ketemu di fun fact turnamen ya. PS itu. Tapi satu rental yang sama di satu kita ya. rental yang sama Betul. itu sama legend-legend yang sekarang Betul. masih bermain ya. Gokil. Pada jadi pemain beneran. Tapi ya sekarang ada di sini sekarang. Woi. Menghiasi DPI muda U30. U30. Tapi gue pengen ngebahas juga karena ekspektasinya mungkin sudah dilampaui dengan Ya. umur 17 tahun. Kita coba bandingkan dengan wonderkid Barca sebelumnya. Jangan bandingin sama Bojan Kriek ya. Waduh. Jauh. Jangan. Waduh, Itu jauh. waduh. Tapi apa sih perbedaan yang paling mencolok antara Lamine Yamal dengan wonderkid lainnya? Untuk wonderkid lainnya yang jelas angka-angka di atas lapangan sih mencolok banget, dan juga dari segi mentalitas, dan juga Yamal ini gue ngeliat mentalitasnya dia nggak ngerasa terbebani gitu dengan embel-embel the next Messi. Iya, Bahkan di iya, Spanyol iya, juga iya. siapa yang nyangka sih dia pemain yang baru dipanggil kurang lebih 1 tahun terakhir di Piala Eropa nyaris gak tergantikan. Iya sih. Selalu dapat spot starter, dan juga ini ditampilin data Ada statistiknya nih. Dari 56 game dia total 10 gol, 13 assist, 1 trofi. Itu Ini di bersama Barcelona. Barcelona ya. Sedangkan di Spanyol 16 game, 3 gol, 9 assist, 1 trofi. Gokil Udah pemain sih. salah satu trofi terbesar bahkan dia udah Betul. dapetin. Dan Piala Eropa. yang membedakan mungkin yang paling dekat soal wonderkid Barca terakhir tuh Ansu Fati. Ansu mungkin Fati, ya. yang Ansu sekarang di Fati, Brighton ya? Masih iya, Brighton sih? udah balik lagi ke Barcelona. Oh, iya, Dan iya, dia iya. nggak punya waktu buat impress di Brighton pun juga nggak impress. Dan waktu itu sempat kena cedera juga sih ya. Tapi Iya emang kalau sih. dari segi angka sebelum cedera pun, gue ngeliat datanya juga ini pemain nggak nyampein levelnya si Lamine Yamal. Jadi Jauh untuk secara malah. status, dari secara statistik, dari segi cara permainan, ini pemain another level sih. Walaupun usianya 17 tahun. Jadi menurut gue dari wonderkid Barca yang terakhir yang paling menjanjikan itu ya si Lamine Yamal ini pastinya. Tapi menurut gua faktor posisi bermain dia juga berperan penting sih. Karena kan Oke. sayap-sayap sekarang kan di sepak bola modern sangat punya impact yang tinggi kan, Ya. gitu kan. Jadi kalau dia di posisi lain selain sayap, mungkin kelasnya mungkin nggak kayak sekarang. Nah, dan ini sih di aspek permainan dia ada aspek unpredictable-nya. Nah, kalau itu dia. Sesuatu yang dimiliki winger-winger yang bahaya banget tuh winger-winger yang kayak begini. Cara mainnya tuh nggak bisa diprediksi. Apakah dia bakal cutting inside, apakah dia bakal keluar, atau dia bakal kombinasi. Itu selalu dipunyain sama Yamal. Iya, Dan gue iya, ngeliat iya. makin berkembang terus. Dan pemainnya terbukti dimainin sama siapapun. Di Barcelona mainnya di belakangnya si Conde. Mainnya cocok-cocok aja. Di sini dong. Ini bisa aja nih. Masuk aja. Bisa aja. Di Spanyol sama Carvajal tetep oke. Bakaran Padang dong. Apa tuh yang mana nih? Konde Mande. Onde Kok makanan Mande. Padang, bahasa Padang, Bahasa Padang dong. Padang kalau Padang onde mande. Onde iya. Ada iya bener. Tapi emang maksudnya sekarang pun juga kalau kita ngelihat bermain bersama Dani Olmo, Iya. itu menjadi duet yang sangat menakutkan. Lewandowski pun juga sekarang kayaknya Kebantu banget. kebantu banget. Iya. Lebih happy sekarang Iya. bermain sama Lamine Yamal, main sama Dani Olmo. Rapinya sekarang juga main di sisi kiri. Cukup unik Itu juga ya jadi. pakai sisir terus ya.
Rapinya. Rapi soalnya. Rapinya, iyanya. Udah gua masuk aja sini. Karena spot pandit udah ada di dia. Iya, betul. Kan? Lu Iya juga kan? lah. Tapi ngomongin spot nih, Heeh. udah ada Haaland, udah ada Mbappe. Heeh. Cocok gak sih disandangin sama Lamine Yamal? Untuk usia sekarang, ini fun fact ya, beda usia mereka kan 7 tahun ya. Iya. Jauh dong ya kan. Betul. Iya beda 7 tahun 8 tahun lah sama Haaland sama Mbappe. Tapi sekelas Erling Haaland lagi. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Yamal udah mendapatkan trofi, secara statistik juga bagus. Berarti Iya. bisa dibilang beberapa tahun ke depan bakal menghiasi nominasi-nominasi di Ballon d'Or sih kata gua. Bakal menyaingi juga sama Haaland sama Mbappe. Oke. Iya, gue sepakat dan mungkin nggak perlu nunggu 5 tahun 4 tahun ya. Mungkin tahun yang akan datang Lamine Yamalnya akan hiasin jadi kandidat kuat menurut gue Iya, karena special player. Kapan kita terakhir kali ngeliat pemain 17 tahun tampilnya sekomplit dia? Itu udah lama banget kita ngeliat pemain kayak begitu dan gue rasa ini pemain yang bakal kalau dia bebas dari cedera ya, harapannya bebas dari cedera dan gue rasa kalau dia sampai bebas dari cedera, ini pemain bakal levelnya ceilingnya bakal tinggi banget sih. Yoi. Ini Dan mungkin jauh juga tahun banget. depan bakal masuk nominasi Santini Jebret Media Award. Wih. Ini nih. Kok nggak undang ke ini? Udah kesini Lebih muda, bisa. Lebih muda pasti masuk. muda dia. Oh, 30 Oh, masuk. 30 masuk dia. Aman banget, berapa Masuk, kali? masuk, masuk. Aman, Iya. tenang. Tapi ngomong-ngomong soal Santini Jebret Media Award, jangan lupa nih jebretin buat voting ya. Nominasi 21 nominasi yang ada di Santini Jebret Media Award. Bisa dicek aja di www.jebretmedia.com. Asik nih. Cara-caranya tinggal sign up, login pakai personal akun kamu, terus pilih menu voting Santini Jebret Media Award dan pilih menu nominasi yang pengen di voting dan submit pilihan kamu. Terus klik aja tombol voting, gampang banget. Selesai deh. Yoi. Masih ada waktu ya, Masih voting ada. sampai tanggal 25 ya. Ya, Jadi, karena nantinya mainkan. Santini Jebret Media Award akan diadakan di tanggal 26 ya. Betul. Yoi. Dan yang perlu diingat juga, satu akun hanya bisa untuk melakukan satu voting di tiap nominasinya. Yoi. Jadi langsung aja masuk ke website jebretmedia.com. Itu dia. Ada apa lagi, Fei? Kayaknya kita mau main kuis aja gak sih langsung? Woi. Daf, nama kuisnya apa sih, Daf? Hat-trick. Hayu trivia 5 detik. Hayu. Tat tararararat, 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 tadat, tadat, Terus sekarang giliran siapa nih? Gue takut kalah lagi. Masih ada kesempatan kedua, masih ada kesempatan ketiga. Sekarang siapa ya? Rekap dulu poinnya. Rekap. Sejauh ini gua 2 poin, lu 2 poin. Ya. Gimana sih? ini? Rizal Racing, Star. Gimana sih? Rizal Gimana Racing, sih? Star. Kita terbukti siapa yang ambil kardus di sini. Ini. Kalau bisa kalau kardus tuh kardus-kardusnya gue pengen gitu. Jadi kardus banget kalau bisa. Apa aja nih pertanyaan nih? Oh, sekarang dari gua berarti? Dari dulu. Oke. Oh, gua belum ada bel ya. Coba bikin bel dulu. Dah, bel apa dah? Icikewir. Ai. Coba tes bel dulu. Rizal. Ninglung ninglung. Dapat. Icikewir. Coba digabungin berdua gimana? Berisik juga ya. Yuk kita masuk. Kalah jujur. Pertanyaan pertama. Yo, ini rebutan lagi ya. Kita rebutan lagi ya teman-teman ya. Sama ya rulesnya ya. Ya, kita coba baca deh. Haaland. Gua ngintip deh. Jangan dong. Jangan dong. Bisa Haaland. baca, Mbappe atau Lamine Yamal? Siapa pemain yang paling muda untuk Ninglung. mencetak Icikewir, gol Icikewir. di timnas senior? Ninglung ninglung. Icikewir. Rizal. Mbappe, Haaland. Haaland atau Lamine si- Yamal. Di timnas senior, Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yakin? Yamal. Yakin? Nggak mau ganti? Nggak mau? Ada Mbappe sama Haaland loh. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Yamal aja. Oke. Oke. Lock. Kita Lock. kunci. Lock. 2 poin untuk Rizal. Akhirnya pecah lock. Iya, biar imbang dulu. Biar imbang. Ini kalau dari faktanya Lamine Yamal ini mencetak gol 16 tahun menghadapi Giroud Ya. kemarin. Mbappe di 18 tahun sementara Erling Haaland 21 tahun. 21 ya? 21. Yamal spesial. Spesial. Lu mau mempengaruhi gue tadi ya? Nggak mau ganti gue sempet kena juga tuh jadian. biar nggak pecah telur gitu maksudnya. Bahaya juga tuh. Sekarang skor jadi sama. 2-2. Imbang nih kita nih. Imbang. nih kita nih. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Yoi. Masih dengan pemain yang sama. Mm-mm. Haaland, Mbappe atau Lamine Yamal? Yes. Siapa yang market value-nya lebih tinggi? Icikewir. Erling Haaland. Erling Haaland. Erling Haaland. Erling Haaland. Erling Haaland. Yakin? Yakin. Nggak mau ganti? Yakin. Yakin? Yakin. Erling Haaland. Masih bisa 2 orang ternyata. Hah? 2 orang. Pilih 1 berarti. Ayo lu. Yaudah, coba dulu aja. Erling Haaland dan juga Erling Haaland dan juga Lamine Yamal. Yakin? Oke. Oke. Kita kunci ya. Oke. Kita kunci ya. Aduh. Tamat salah. Ya. Rizal. Udah Gua ya. gampang lah dia.
Iya juga. Iya juga. Siapa yang dihilangin kan itu juga challenge itu. Ya dia lupa nampaknya. Itu tadi ada Lamine Yamal dan Erling Haaland. Nggak tahu, gue nggak Nggak tahu. tahu. Apa tadi? Kalau buat gue pertimbangannya Yamal ini masih muda, pasti pertimbangannya bakal lebih mahal. Jadi pasti ada Lamine Yamal dan Erling Haaland kali ya lagi. Sama dong sama gue. Gak mungkin ya. Gimana sih? Gak mungkin. Tapi Mbappe ini free transfer tapi kan. Tapi tetap kalau dari market value kayaknya tetap Mbappe. Jadi Mbappe dan juga Lamine Yamal. Mbappe dan juga Lamine Yamal. Mbappe Lamine Yamal. Yakin? Yakin? Nggak mau ganti? Nggak mau. Alhamdulillah karena semuanya salah. Mbappe tetap ini. Haaland tetap value-nya tetap. Haaland dan juga Mbappe di Lama. 180 juta euro. Lamine Yamal masih 120 juta euro. Oh iya bener nih, cek lagi. Pertimbangannya masih lebih muda, Iya. lebih cepat Iya, matangnya. ini kan mahal-mahal. Bisa pertimbangannya dari situ. Iya. Tapi ternyata masih terlalu muda untuk menyaingi Haaland dan juga Mbappe. Mungkin dari segi market ekspektasi value. gua akan value-nya Ekspektasinya tadi terlalu kita tinggi sempat bahas gua ekspektasi sama juga. Yamal. Alhamdulillah. Makanya Semuanya salah. Kadang tuh kita jangan terlalu ekspektasi lebih tinggi. Kenapa Iya, tuh? itu Kalau jatuh sakit, Bro. Oh. betul. Ya, itu dia. Yang penting jangan give up juga ya. Kata-kata hari ini. Itu biasanya langsung di stitch jadi pakai lagu-lagu sedih tuh nanti di TikTok. Kemakan itu. Potong-potong. Kemakan itu. Biar rame program kita. Tapi gue senang. Masih 2 sama. Pertanyaan Tiga terakhir. lu Poin berarti. buat lu. Oh, 3. Oh, Tiga tiga buat gua. 3-2-2. 3-2-2. Kita masuk ke pertanyaan terakhir dari gua. Nah, ini pertanyaan paling seru nih dari gua. Aneh. Haaland, Mbappe atau Yamal? Masih dengan 3 pemain yang sama. Dia mulu. Siapakah yang punya zodiak Sagittarius? Waduh. Sagittarius bulan apa ya? Sagittarius. Sagittarius tuh berarti bulan apa sih Sagittarius? 3. Itu gimana? Oke. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Yakin? Yakin. Tanat, salah. Ya. Ninung. Kejal. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Yakin? Yakin. Nggak mau ganti? Nggak mau. Ganti aja dong. Nggak mau. Soalnya benar jawabannya. Kylian Mbappe. Gua tahu dia juga nggak salah jawabnya. Gua nunggu lu salah dulu biar Iya. probabilitas gua Iya lebih juga gampang. ya. Ini kan Bener juga ya. 50% lah. Iya juga ya. Probabilitas gua jadi lebih gampang. Iya juga ya. Maka. Mbappe itu 20 Desember. Strategi itu. Mbappe itu 20 Desember. Haaland sama Yamal itu Cancer. Dia sama-sama Juli. Oh, sama kayak gua. Sama kayak lu. Cancer juga gua. Lu Cancer. Artinya lu pendengar dan juga penasihat Ah, yang itu baik. dia. Gua Leo. Waduh. Sama kayak Koci. Waduh. Ya, cocok. Lu beda-beda hari sama Coach Jasin? Berapa? Dia masih di Juli. Kalau gua udah masuk Agustusnya. Oh. Kata Koci gua masih rookie di Leo. Masa di Leo rookie, Leo Masa rookie. zodiak ada rookie-rookian? Dikatain Budit masih rookie di Iya. Zodiak juga masih rookie. Masa ada zodiak rookie-rookian? Tapi Mbappe udah gak rookie. Udah Dia nggak. Sagittarius tulen soalnya. Oh, gokil. Sangat deh, sangat. Lincah, Lincah. bersemangat, Ha-ha. filosofis. Ada semua. Terus juga ada satu lagi yang paling penting. Senang dan bebas menolak aturan. Ai. Rebel ya. Ih, PSG. rebel. Bocah kan rebel banget ya. Di PSG. Bocah rebel banget tuh. Di PSG akhirnya cabut ke Madrid. Tapi Agak manja ya? Maknya jagain dia mulu ya katanya ya? anak tunggal mungkin ya. Tunggal mungkin. Anak kesayangan mbaknya. Iya, sama kayak gua kan. Itu dia update skornya, kita hitung dulu. Rizal mendapatkan 4 poin sementara Kayak Arsyafin. gua berapa? Gua tadi? 3. Gua 3. Gua 2. Dava 2. Aduh. Ah elah. Dav. Salah nih gua. Ya. Gimana? Masa gua kalah lagi? Tadi Gua mempertanyakan gua. Tadi bilangnya gimana nih Iya. Madrid Rising Star? Nggak percaya gua bilang ngekip customer. Gua Iya. nggak percaya sih. Gua tuh emang gitu karakternya. Nggak, gua pengen membuktikan aja. Jadi orang tuh jangan jumawa. Kelihatan. Alasan aja Dava nih. Biar jebretnya dapat mengambil hikmah-hikmahnya lah. Ya. Biar ada hikmahnya dikit-dikit lah di sini lah. Ada hikmahnya. Ada lah. Aduh, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, Jal. Mau bahas Iya. apa sih kita Tadi sebenarnya? kita udah Bahas pon ya katanya. libur-liburan. Dap, bener-bener lo ya. Ini pon-pon dibahas. Tapi benar. Tadi kita udah bahas di keliling-keliling Eropa kan. Wonder kita juga kita udah bahas. Sekarang kita pulang ke negeri kita sendiri Asik. nih. Kita bahas soal timnas Indonesia, khususnya ada pemain kita yaitu ada Tom Haye dan juga si Rafael Strijk yang udah dapet tim ya. Si Tom Haye akhirnya pindah ke Almer City, lagi-lagi tim di Eredivisie, dan juga ada Rafael Strijk yang Oke. pindah ke Liga Australia bersama Brisbane Roar. Gokil. Nah, sekarang ini yang uniknya ternyata Brisbane Roar ini juga mantan timnya coach kita sekarang nih. STY. Menggunakan nomor 7, nomor yang sama yang dikenakan sama Rafael Strijk Wah, juga. orang dalam nih. Orang dalam Dapet nih. nih. Jadi kayaknya secara apa ya? Secara wetonnya nih kayaknya wangi Wih, nih kayaknya kali cocok ini. nih. logi. Wih, cocokologinya kayak Cocokologi. cocok Wih. nih untuk saat ini nih. Berarti pindah ke kodamnya sana. harimau Korea. Ngeri ya bawaannya Ngeri, ya. ngeri. Bawaannya ngeri nih. Tapi pertanyaannya kita sebelum dari Rafael Strijk-nya kita bahas Tom Haye-nya dulu. Gue mau nanya ke lo. Kepindahan dia ke Almer City ini gimana menurut lo? Lagi-lagi
lagi ke Eredivisie. Padahal dia tadinya kan dapat tawaran yang cukup banyak juga di Iya sih. Sweden ya. Tapi Iya, menurut bener-bener. lu apakah ini pilihan terbaik dia ke Almere City di Eredivisie lagi? Tapi akhirnya ya dia mendapatkan tim ya. Setelah Ya. kemarin kan sempat dikabarkan bakal ke Besiktas, terus juga Zagreb. Kokomo, Ya. Zagreb juga. Akhirnya dia bergabung bersama Almere City. Ini salah satu tim yang kalau kita lihat di posisi bawah kan. Ya. Bahkan sekarang di Eredivisie Zona degradasi. sudah degradasi kan. Walaupun masih awal musim, tapi ya ini bakal bagus juga buat karirnya si Tom Haye di umur yang masih 29 gitu kan. Ya. Masih ya belum akhir dari masa emasnya lah gitu kan. Dia masih pasti karena kan di Heerenveen juga dia dapat banyak menit bermain kan. Otomatis di Almere City juga bakal banyak dapat menit bermain gitu. Dan kita lihat juga kalau di Almere City kemarin sempat udah debut ya. Main 62 menit walaupun imbang kemarin ya. Tapi dia udah langsung jadi starter, berarti emang kelihatan ini pemain bakal jadi pilihan utama lah untuk Almere City. Dan kalau dari lo, gue kan selalu ngeliat si Haye ini kan tadinya dihubung-hubungkan sama Dinamo Zagreb yang kencang juga ya, dan juga sempat ke Como juga kencang juga. Walaupun sempat isunya. kemarin kan si Haye ini ya ngasih Iya. statement di mana dia mau dapat tawaran dari Como, Betul. tapi dihalang-halangi sama si Heerenveen ini. Ada intrik-intrik lah ya. Tapi menurut lo apakah emang pilihan ke Eredivisie lagi ini pilihan yang terbaik? Karena kan tadinya dia juga sempat kayak nge-delay gitu kan untuk milih tim selanjutnya apa, dan juga di Heerenveen juga nggak perpanjang kontrak, dilepas secara free. Tapi apakah pilihan stay di Eredivisie emang cocok banget untuk gaya permainannya Haye? Cocok sih. Karena Cocok ini cocok banget untuk memberikan karma bagi Heerenveen. Kalah 9-1. 9-1 kamu kena kalahkan. Sama Ayo. PSV ya? Sama enggak? AZ Alkmaar, iya benar-benar. AZ Alkmaar. Pelatihnya legend lo kan? Pelatihnya Heerenveen tuh. Legend lo apa legendnya Abrar? Enggak usah dibahas. Legend mana tuh jadi? Siapa sih pelatih? RVP. RVP. Oh, RVP. Legend mana itu dia jadi? Tapi tepat gak? Tapi harusnya nggak perlu adaptasi. Harusnya nggak perlu adaptasi. Tadi gue agak sedikit menakutkan kalau misalnya Tom Haye ini coba untuk bermain ke Serie A. Oke. Karena pasti kan levelnya lebih tinggi lagi dibanding Eredivisie. Sempet dikatain kan kemarin waktu ada isu ke Como di mana dia ini masih belum selevel lah buat main di Serie A gitu Ya, kan. Dia masih jadi lapis kedua bahkan lapis ketiga gitu Ya, kan. walaupun seperti itu tapi maksudnya ada hal yang harus diambil dari sini. Artinya apa? Jatuh dong dia. Harus diambil jatuh. Jatuh dong dia. Ya agak jatuh sedikit sih memang, walaupun kalau kita perbandingannya Heerenveen dan juga Almere City. Tapi kalau kita ngomongin Almere City, ini salah satu tim yang cukup promising di Eredivisie. Ini musim pertamanya masih bisa dia stay. promosi ya? Iya. Musim lalu promosi. Musim lalu musim pertamanya di Eredivisie dan Iya. juga masih bisa stay, tidak relegated. Jadi ini merupakan hal yang patut kita aminkan, semoga saja nantinya tuah dari Lili Pali dan juga dari Ezra Walian ini bisa jatuh ke dari Tom Haye. Iya. Ya, Pasti bener bakal banget. stay lah karena kan pelatihnya di timnas juga STY. Ya Allah, bener-bener bisa. Ini Gua masuk aja, Bro. yang paling muda dari kita justru yang paling ger ya. Iya. Ger banget ini si Dazuf. Dazuf. Iya, Bener Dazu. Gimana sih lupa Soalnya gue nama? inget Daful tuh ngasih tiket gue Bruno Mars kemarin. Oh, ada juga. Jebret tim juga. Gokil, shout out tuh buat jadi siapa di tim tuh. Jadi rancu gue namanya siapa yang ini. Dapat dari beliau itu tuh, dikasih gue. Alhamdulillah banget kan. Wah, habis sekarang. Rasain lu. Gua doang nih yang enggak nonton nih. Jangan nonton. Tahun depan suruh datang lagi nanti ya. enggak lah. Apa mau gue ceritain aja? Di sini. Gue Lu yang nyanyinya gimana? Saya jadi sini sekarang boleh. Gue ceritain ya. Tapi oke lah. Tadi juga disampaikan menarik banget. Nyata ini timnya dulu Tepano Lillipali juga pernah di sini ya, Almere City ini juga. Jadi menurut gue ini pilihan yang tepat bagi si Tom Haye untuk berada di Eredivisie, karena di Eredivisie bersama Heerenveen pun juga dia pemain yang gak tergantikan kan sebenarnya di musim lalu pun. Tapi kita bergeser ke pemain yang udah pindah ke tetangga kita nih, negara tetangga jatuhnya kan Australia, yaitu Rafael Struijk. Menurut lo, ya emang Rafael Struijk ini pindah ke liga, kalau di apple to applein sama liga sebelumnya, walaupun Jauh lah ya. divisi masih agak jauh lah ya kompetitif levelnya segala macamnya. Tapi apakah ini pilihan terbaik bagi dia? Secara elit Australia itu peringkat 11 di Asia secara liga. Walaupun kalau dibandingin sama kita masih jauh banget ya. Liga kita tuh level 28 atau 29. Tapi apakah bagi Rafael Struijk ini pilihan terbaik untuk pindahnya ke Australia yang tadinya standarnya di Eerste Divisie? Kalau menurut gue sih bukan pilihan baik ya buat gue ya. Karena susah. Rafael Struijk Brisbane Roar. Banyak R-nya. Gak bisa gue ngomong. Kendala buat lu ya? Kendala buat gue. Ih, coba lagi komentatorin kan. Rafael Struijk bermain di Brisbane Roar. Ini bayangin komen-komen juga nih pasti nih. Pasti. Puaskan kamu netizen. Puaskan kamu netizen katain saya. Itu susah banget buat lu. Susah banget. Susah buat saya. Tapi gue ngomongin masalah ADO, Den Haag dan juga Brisbane Roar. Ini kan levelnya berbeda. Yang satu main divisi 2, satu main divisi utama. Oke. Walaupun kalau dibandingin sama kita masih jauh banget ya. Tapi kalau
Walaupun memang negaranya beda, Belanda dan juga Australia. Australia. Tapi ada satu hal yang bisa gue ambil di sini. Artinya bisa dapat menit bermain Oh iya, dari benar. striker kita ini. Usianya juga masih muda. 21 ya. Ini yang kemarin sempat jadi perbincangan juga soal apakah harus mendapatkan menit bermain atau level kompetisi yang tinggi. Itu dia. Ini yang cukup menarik sebenarnya, tapi kalau menurut gua sebenarnya dua-duanya ini hal yang jarang didapatkan oleh pemain Indonesia. Dulu mungkin kalau dulu kita dapetin hal seperti itu sulit. Iya. Sekarang kita bisa memilih. Iya sih. Jadi sebenarnya antara dua itu either way is good. Iya, Karena iya, kita iya. bisa menaikkan level pemain kita, apalagi kita tahu Rafael Strijk masih 21 tahun. tahun, 21 ya. masih 21 tahun, jadi masih banyak ruang untuk berkembangnya. Ya. Dan kalau kita tahu menggunakan nomor 7 di sana, artinya akan menjadi pemain kunci. Kalau misalnya biasanya nomor 7 kan ya. logikanya Iya, adalah iya, pemain iya. kunci. Semoga aja bisa berkembang. Iya, semoga aja nggak keselip bro. Iya. Dan ini menarik yang disampaikan sama Kuncinya lu keselip sih. kan serem tuh. Baik juga. Nyari-nyari nanti. Nyari-nyari susah. PR sendiri buat PR dia. sendiri bener. Tapi ini menarik soal lo karena ini bersinggungan juga sama apa yang disampaikan sama dua senior kita nih di DPI, yaitu adalah Mas Firzi dan juga Om Haryo. Yoi. Beliau mengatakan yang terpenting bagi Rafael Strijk ini emang nyari pengalaman, dapetin jam bermain setinggi mungkin. Tapi dari CEO kita punya Masap, nggak apa-apa main di level yang liganya lebih sulit. Toh persaingannya juga ketat juga, itu ya bakal berdampak baik buat dia juga. Kalau menurut lu pakai Masap yang mana nih? Main nggak dapat menit bermain tapi level kompetitifnya sulit banget untuk nembus tim, atau ya main aja di Liga Australia nggak apa-apa, yang penting dapat jam bermain sebanyak mungkin. Kalau gue ya, menurut gue jam terbang lebih baik sih. Jam Maksudnya terbang. Menit bermain tuh paling penting sih. Belibet gue lagi. Ini. Menit bermain karena menurut gue ya kualitasnya Rafael Strijk ini masih belum pantas buat main di era divisi bahkan. Menurut dia lu emang ya? cocok kalau main di Liga Australia gitu Iya. kan. Bahkan kalau kita lihat kan pemain-pemain kita yang abroad kan ya katakanlah Marcelino yang sekarang di Oxford, walaupun kemarin di klubnya sebelumnya si yang dari Belgia ya. Denver ya. Tim Belgia itu. Iya. Dender. Dender kan Ragnar sekarang. Oh iya. Denver kalau nggak salah. Tim Belgia itu Tim kan Belgia dia. itu. Dia kan juga cuma main 4 Minim laga, bermain. 3 laga doang satu musim, ya kan? Dan ini baik buat karir dia Strike juga ke depan karena secara kualitas dia masih belum bisa bersaing di era divisi gitu kan. Iya. Dia main di bakal jadi semoga ya bukan jadi the next Yandi Sofian lah. Woi. Dulu kan sempat Yandi Sofian kan main di Brisbane Yandi kan Sofian sama bola. Sergio Van Dijk. Sergio Van Dijk. Om botak itu. Wah, Om botak. legend. Van Dijk ya, Van Dijk botak Oh iya, sebenarnya. Van Dijk botak soalnya. Benar. Tahun berapa ya dia mainnya kalau nggak salah? 2000 berapa tuh? 11, 12. Sebelum dia ini kesini Persib kan. kan? Iya. Sebelum dia Gue ingatnya kayaknya sebelum dia main di Adelaide deh. Dia kan gacor banget di Adelaide kan soalnya. Iya. Kan lama dia punya form Sergio Van bagus Dijk banget. main on Liverpool tuh dulu pas Oh iya, Liverpool bener. kesini tuh. Iya. Main dia. Oh iya, 2-0 kan 2013 tuh. Van Dijk botak. Gue nggak inget soalnya tim gue nggak jadi kesini waktu itu. Oh, Gara-gara berat. ini ya. Iya. Beda itu. Ada Tapi kasus itu. lu tadi juga nyampein dua-duanya penting ya, berjalan beriringan gitu. Dua-duanya penting. Gue bikin masap sendiri boleh nggak sih? Boleh. Masap Masa apa? lu sendiri. Apa tuh? Ya karena sebenarnya itu yang tadi gue bilang. Jadi dua-duanya sangat penting sebenarnya. Kita Hmm. jarang banget dapetin kesempatan itu buat pemain-pemain Indonesia di jangka waktu mungkin kita tarik 5 tahun atau 10 tahun ke belakang, kita nggak punya dapet kesempatan seperti Iya itu. sih. Jadi sebenarnya ya dua hal itu sama-sama baiknya. Jadi semoga saja ya kita punya pemain-pemain di luar negeri sekarang tidak Ya. hanya Rafael Strijk, ada Ragnar, ada Tom Hai, ada Marcelino juga, ada Arhan juga. Banyak ya. Arhan sih yang perlu kita note sih. Iya, Yang perlu kita karena dia belum ambil dapat spotlight. banyak menit bermain kan Iya. di Suwon ya. Dan menurutku juga levelnya juga maksudnya K1. Iya. Dan fun fact nih ya, di pekan keempat kemarin atau kalau di Liga-Liga Asia kan beda-beda ya. Beda. Itu full semua pemain yang abroad nggak dapat menit bermain semua. Nggak dapat Ya. ya. Kemarin baru mulai lagi ya. Si Nathan bareng Sulawesi Ya. juga nggak masuk ke line up. Nggak ada. Terus si Ragnar juga nggak masuk di Denver. Terus juga ada si Arhan juga nggak dapat kemarin menit bermain. Jadi banyak ya. iya, sayang banget tuh. Tapi bayangin kalau misalnya Messi Hilgers main. Aduh. Pemain indie 20. Base Hellhorst. Gimana coba. Base Hellhorst. Mas Helhorst. Base Hellhorst. Yang satu lagi yang Ada kol-kolahnya. Gimana yang bener? Base Hellhorst. ya itu dia. Base Hellhorst. Yang satu lagi siapa namanya? Si Eliano Riders. Gimana tuh? Susah juga tuh. Eliano Riders. Yang penting begitu lah ya. Iya, bisa tuh biasa sama artis-artis gitu. Cincai lah. Riders. Riders. Lomba-lomba emosi. Ayo dah.
Perlu itu Raiders itu kadang kan, soalnya kan bisa. Tapi kalau dari gue pribadi sih gue seneng ya si Rafael Struijk ini dapat timnya Brisbane Roar, tim yang juga punya sejarah panjang di A-League-nya di Liga Australianya, dan juga kalau dari segi geografis sih gue seneng ya. Karena kedekatannya itu kan dia Australia sama Indonesia. Mungkin kalau kita kan banyak banget agenda-agenda yang di non FIFA kayak AFF gitu-gitu kan, kalau mungkin kalau dari Belanda izinnya lebih berbelit-belit, lebih susah mungkin dapat izin dari timnya. Tapi mungkin dapat tim yang dari Australia yang punya secara tegak garis lurusnya itu tim yang juga ada simpang ininya ya, kepemilikan dari orang kita juga. Gua rasa ini bakal membantu banget dari segi izin, perizinan, dan juga dari segi jarak tempuh waktu untuk kesininya bakal kebantu banget. Karena gua ngeliat ini pemain yang berpotensi juga untuk mengisi di, kita kan banyak turnamen di tahun ini, nggak cuma Piala Dunia kualifikasi doang, tapi ada juga bakal ada AFF dan lain-lainnya. Ini menurut gue cocok banget buat perannya si Rafael Struijk ini. Dan juga kalau si Tom Hayo udah pastilah ini pemain levelnya emang udah di situ, dan gue rasa bakal ngelanjutin performa dia di situ. Tapi segitu aja pembahasan kita soal pemain-pemain Rafael Struijk dan Tom Hayo ini. Satu deh dari gue. Apa tuh? Brisbane Roar, kalau yang nyebutin anak sekarang bukan Brisbane Roar. Apa tuh? Brisbane Roar. Iya, RAWR dong kalau itu. Bukan Roar. Kalau gue jadi Lau. Brisbane Lau. Lau. Ini kan ini tim juga mantan ininya juga ya. Ens Postecoglou di sini. Oh iya. Mas Angel ya. Angel. Itu sebelum dia akhirnya ke timnas Australia kan kalau nggak salah ya. Dia implementasi permainannya dari sini dulu awalnya. Jadi itu fun fact dari timnya barunya dari Rafael Struijk ini. So, kalau pembahasan udah selesai, waktunya kita masuk kemana nih, Dav? Hat-trick. Hayu trivia 5 detik. Hayu. Sekarang giliran lu yang ngasih pertanyaan. Giliran gue sih prediksi gue bakal panen poin di sini nih seharusnya nih. Recap dulu. Recap. Gue sampai lupa tadi berapa poin. Lu 4 poin. Oh, thank you udah nyebutin 4 poin. 3. Gue 2. Jadi gue emang pengen disebutin aja poinnya sama lu tadi, biar gue dapet statement aja. Yang minimal nggak jurukun banget lah ya. Mau mulai? Boleh. Boleh. Lu sebagai juri kunci mau fight apa mau give up? Aduh. Mau mana? Kita harus nggak boleh nyerah. Kita harus fight back. Fight back ya. Fight back. Mau fight apa give up? Fight back. Fight back. Terus kita mainkan aja. Let's go. Pertanyaan pertama, rebutan ya. Yoi. Siap-siap ya. Bel dulu. Tes. MU. Isi gimana? Oke, kita mainkan. Pertanyaan pertama. Apa tuh? Pertanyaan pertama, siapa pemain Indonesia yang pertama kali mencicipi Eropa? Main di Eropa. Aduh. Ini seharusnya buat gue. MU. Ya? Kurnia Sandi. Salah. Jawabannya salah. Lempar ke Ici Gimir. Aduh, dapet ini. Siapa ya? Kurniawan Dwi Yulianto. Ih, karena lu baru aja jawab jawabannya benar, Kurniawan Dwi Yulianto. Segitu doang level lu. Jawab ya. Jadi jurukun. Juru kunci nih takutnya nih. Aduh. Masih ada harapan? Masih ada harapan. Pertanyaan kedua. Kita lanjut aja ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaannya ini nih. 2 pemain langsung ya. Mes Hilgers dan juga Eliano Reinders. Ini kan baru aja dapat ACC nih, lampu hijau buat main untuk Indonesia. Tapi pertanyaannya, dia punya darah keturunan dari mana sih? Ici Gimir. Ambon. Dan kan garisnya begitu. Oh iya. Aduh. Satu doang nggak boleh nih. Jadi 1 poin doang gitu. Nggak boleh nih. Ambon dan Maluku. Ambon dan Maluku sama dong. Ambon dan Bandung. Salah ini. Sayang sekali. Ayo orang Bandung. Soalnya si Hapner orang Bandung ternyata. Makassar sama Bandung dia. Beda. Dazuf salah jawaban. Harusnya lu sekarang bisa manfaatin. Satunya udah bener tuh. Elah. Mana yang bener? Gampang. Satunya udah bener. Gua dari tadi ini ngasih mulu. Ya udah coba. Yang pertama Ambon, yang kedua 5 Hilgers, Reinders. Manado. Dan jawabannya benar sekali. Benar lagi. Oh iya, mau nggak begitu? Siapa yang dapat dari Manado, siapa yang dari Maluku? Ambon Raiders. Manado Hilgers. Dapat lah Bang Abrar ya. Dapat lah, setengah lah Bang. Nggak jurkun lo jadinya. Nggak jurkun lah ya. Nggak jurkun. Kita rekap dulu sebelum ke pertanyaan terakhir. Gue masih 4 poin. Gue 4 poin. Oh, dihitung bener berarti gua. Hitung bener. Berapa jadinya? 7 ya? Berapa sih? 5.
Gua 4. Oke. Sama kita. Penentuan nih, terakhir nih. Minimal nggak jujur amat lah. Karena pertanyaan terakhir berpengaruh ke gua juga kan. Ah, iya soalnya nih. kan. Ah, iya. Ini Bener nih. penentuan siapa yang bakal Mas juara. Ada, Tapi kalau masih ada sama nanti. kalau sama-sama 4 berarti dua-duanya bikin video kan? Ini gimana ya? Aduh. Iya dong. dipikirkan. Iya dong. Mas ini masih ada lagi satu game lagi. Oh. Ada lagi. Ada satu lagi. Golden goal. Golden goal. Oke, Golden boleh. goal. Langsung aja pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan terakhirnya adalah sebutin 2 pemain timnas Indonesia sepanjang masa yang punya caps lebih dari 50. 2 pemain. 2 pemain ya. Lebih dari 50. 50 caps. Ichi Kiwir. Silakan. Bambang Pamungkas dan juga Hendro Kartiko. Gua dari tadi jawab duluan mulu. Dan jawaban dari Dazuf tepat kali ini. Gua Bro, menang bro. dong. Bro, Pemenang bro, dong. gokil. Artinya gua Lu kan? Enggak, masih ada Masih game ada lagi. ya? Oh, masih ada satu lagi? Masih ada. Recap dulu. Ini berarti lu 6 ya? Gua 6, Bro. Gua 5. Dingin banget, ya nggak sih? lonely at the top ya. It's lonely Dingin at banget, the top. Bro, hasilnya, Bro. Gue pengen ngomong Hendro tapi takut. Mas Bambang udah pasti lah. Mas Hendro bingung Makan dia sama aduh. dia. Dingin banget, Bro, hasilnya, Bro. Dah, Silakan, masalahnya 6-5-4 nih. Kata lu masih ada Silakan, Zuf. kesempatan satu lagi. Iya. Emang ada apa lagi? Ada satu game lagi. Ini gamenya adalah kita bakal dikasih nama-nama dari pemain bola dan kita harus nyebutin pronounce dengan benar pemain-pemain ini. Bentar. Mohon maaf. Bang Abrar, gue gak akan bisa, Bang. Ini challenge susah banget nih Bang, buat si Faye nih. Ya, Ini mah nggak judulnya salah, gue yang jadi harus bikin challenge Dianggap salah buat lu Gue ini. dianggap salah. Iya. Tapi nggak apa, kita coba. Emang namanya seperti apa sih? Gue juga kepo. Gimana, Dav? Bukan yang gampang-gampang kan. Iya, susah-susah nih. Susah-susah pasti. Coba kita masuk ke nama pertama nih ya. Kita lihat dulu. Berarti ini kita duluan juga ya. Duluan. Hah? Siapa yang bakal ini dia. MU. Ya udah, Sikat. coba. Taiwan awan nih. Kenapa ada pedesanya? Lah, kan biasa komentar gitu. Taiwan awan nih. Bener nggak tuh? Bener nggak? Bapak produser. Taiwo Awani. Wah, nggak pakai i-nya di belakang nggak dibaca. Coba, Dia pakai H tadi. Gimana? Ayo, nih. Coba sekali lagi. Taiwo Awani. Ayo Awani. nih, lu pakai H tadi. Ayo nih. salah. Minus satu. Salah. Nggak ada. Lempar ke yang nggak jawab kan? Ya kan udah ada Udah jawabannya. jawab, bener dong. Minus 1. Minus 1. Berarti poin lu 4 sekarang. Sama. Wah, hati-hati nih, Bro. Bahaya nih. Nggak ikut Hati-hati, briefing nih gue nih kayaknya salah nih gue. Cepet-cepetan ini. Pertanyaan kedua, kita lihat. Sabar. Cari yang susah. Aduh. Mana nih? Pertanyaan kedua. Ini Up. Harusnya Naik, kemarin- mainkan. belajar. Ninung. Ben Beraton. Gimana coba sekali lagi. Ben Beraton. VAR membuktikan. Bereton sama ton ininya. Salah ya. Mirip dong. Salah. Salah. Wasit gimana? Set. Far. VAR wasit. Ben Brereton. Bereton. Salah. Minus 1. Yeah. Gua nggak usah jawab aja bener. Makin berkurang Gua gua. main aman nggak usah jawab aja bener ya. Kita masih zona aman ini dah. Iya. Tadi gue mau jawab, tapi takut disalahin. Iya kan? Ben Brereton. Enggak bisa. Susah. Lanjut. Nggak jawab. Nama ketiga. Sayang. Ninung. Tawat lagi. Cesare Casadei. Enak lagi. Cesare Casadei. Satu poin kan? Berapa poin nih? Cesare Casadei. Cesare Casadei. Lagi nggak apa-apa di review terus. Bener lagi. Farah bener lagi. Aduh, berarti 2 poin ya buat Rizal ya? Iya, 2 poin. Berarti Ini loh. Oke. Gua nggak denger soalnya. Pemain Bundesliga yang lebih susah nggak ada nih pemain Bundesliga? Aduh, mentang-mentang pundit Bundesliga. Sombong ya? Oh masih ada kesempatan berarti buat saya. Oke.
Ninung. MU. Kiernan Dewsbury Hall. Far. Dewsbury Hall. Ih, Harusnya benar. bener nggak? Gimana? Bener nggak, Sid? Wasit Far? Far? Valid. Udah, gua nggak usah jawabannya masih benar, bro. Pak, Ini satu lebih lagi. beresiko loh kalau jawab minus Iya, soalnya minus lu. soalnya. Pak, satu lagi dong, Pak. Saya nggak ikut briefing. Terakhir, Pak. recap dulu. Best of 5. Gua 6, lu berapa? Gua 4 dari sini udah dapat 4, berarti 7. 4 tambah 3 7. Lu? 4. Hai. Terakhir. Masa jawab apa gua udah pasti menang. It's now or never. MU. Welcome bola. Welcome bola. Lempeng Far. banget. Far. Willy Cambuela. Hei, bener gak tuh? Valid. Berbalik ya? Berbalik. Berbalik sama berarti. Lu 4 kan? Lu 6, gua 6 juga. Ya, Oh sama. Sama-sama, Dapat 6 poin. Ya elah. Gua sih udah ini. Ya elah. Gua RVP Oh. nih begini RVP nih. Bonus satu lagi katanya. bonus ya? Ada Bonus. Bonus satu Nah, lagi. Yo. Waduh bahaya dong kalau gua enggak Ini, ini. Aduh. ini semuanya harus Berarti- ngambil apa gimana? Apa antara kita berdua? Gua sama Faye doang. Oh gua mah enggak usah jawab ini. Nggak usah jawab. Taktik Kita ini. berdua, ayo. Iya. Let's go. Nggak usah jawab ini. Siapa nih? Aduh. Gua jawab minus. Bahaya. Lu berapa? 8 ya? 7. 7. Iya, kalau lu minus, Mending gua usah jawab. Lu 5. Dia 5 gak sih gua tadi? 6. 5. 6 gua. Gua kan 2 poin tadi bener waktu Kurniawan Duyulan. Biar gak head to head aja Sandi. gitu. Iya. Biar gak tiebreaker ini. 6 sama 6 lagi. Aduh, males gua. Bismillah ya. Ayo, ini masih ada satu pertanyaan lagi. Udah gak sabar nih gua masalahnya deh. Gak sabar nih Pak, gimana nih Pak? Lama nih Pak? Panas lu panas ya. Panas nih. Panas nih. Aduh. Aduh, Nggak masalah takut challenge. gua. Tapi kalau misalnya kalau ini oh ya tiebreaker aja ya maksudnya tiebreaker aja ya. Lu udah Tapi- pasti aman. Paling bawah. Tapi kalau ada yang jawab salah, minus. Iya. Sampai ada lagi. yang bener. Iya. Sampai ada yang bener. Enggak lah. Enggak apa-apa. Kita bikin susah Bang Abrar. Kasihan, Bro. Oke. Kita masih nunggu. Nah nih. Susah tuh si itu tuh. Ah! MU. Mampus. MU. Ya udah. Susah. Aduh, banyak R-nya lagi. Ayo salah dong. Christoph Piatek. Oh, salah. Yuk. Far, yuk langsung. Christoph Piatek. Salah. Krzysztofa Piątka. Yeay! Salah. Susah sih. Masa nggak jawab dia menang? Ya udah, strategi bro. Makanya gua enggak mau jawab. Strategi bro. Ya Allah. Bro, itu serius jawaban benernya itu. Jawaban benernya emang Oke, gitu. oke. Tapi itu dari translate apa bukan tuh? Iya tuh. Polandia soalnya tadi bahasa Polandia harusnya bener. Soalnya kadang komentator Coba nih. Krzysztof Piątek. Piątek. Oh, ada N-nya. Iya, bener kayak di komentator Eh. gitu tuh. Piątek. Yo. Berarti yang dihukum adalah Bilang R ya, hukumannya bilang R sampai lancar. Wah, susah tuh. Thank you gua. Gua ngomong jebret timnya masih susah masalahnya. Aduh, oke, itu dia keseruan episode pertama dari DPI Muda. Thank you banget buat Jebret Tim yang udah nonton, yang pasti. Coba buat Jebret Tim yang pengen lihat hukuman dari Faye nanti bakal ngapain? Lihat di TikToknya Jebret Media. Terima kasih sekali lagi. Thank you Faye. Thank you. Rizal. Sampai jumpa di DPI Muda selanjutnya.